Perkenalkan, nama saya Himawan dan saya selama 22 tahun dari 25 tahun usia pernikahan saya dan istri kami dipercaya untuk melayani keluarga demi keluarga. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Ini saya arahkan kemana? Oh, ini belum dinyalakan. Oke, saya arahkannya ke belakang sana. Yes, ini dia keluarga saya, istri saya mendampingi saya sejak tadi pagi, tadi siang, dan malam hari ini, gitu ya. Sepanjang hari ini Tuhan berikan kesempatan kami bisa melayani. Tuhan percayakan 3 orang anak, Michael yang paling besar 23 tahun, wisudanya barengan sama anaknya Pak Sam dan Ibu ya. Cuma beda jurusan. Pak Sam dan Ibu kedokteran ya waktu itu putrinya ya. Anak saya di IT. Yang kedua Daniel 19, Michael 23 sudah bekerja saat ini. Daniel 19 tahun dan sedang kuliah semester 2. Dan yang terakhir Jennifer usia 17 tahun. Dan kami sendiri sudah menikah kurang lebih 25 tahun, saya dan istri saya. Nah bapak-bapak yang terkasih dan juga ibu-ibu yang terkasih, izinkan saya untuk mengajak kita semua melihat bagaimana kondisi bangsa kita hari-hari ini. Indonesia ini punya begitu banyak pulau, tapi juga ada banyak beragam suku dan juga beragam masalah. Ya, saya kutip beberapa permasalahan yang terjadi. Indonesia ini adalah negara terbesar ketiga, masalah dengan fatherless generation terbesar ketiga di dunia. Ada 3 jenis fatherlessness, yaitu yang pertama memang bapaknya benar-benar nggak ada karena sudah dipanggil Tuhan atau mungkin sudah berpisah. Yang kedua, fatherlessness-nya karena ayahnya tidak bisa ada di situ terus, mungkin terpisah oleh jarak dan waktu, mungkin juga karena beda benua, karena saya pernah ketemu dengan keluarga yang ayahnya belum pernah pulang 20-30 tahun, ya, tapi selalu karena kerja di luar negeri jadi uangnya selalu ngirim terus gitu ya. Tapi yang jenis fatherlessness yang ketiga yang paling berbahaya, yang saya kira ini menjadi sebuah pergumulan kita bersama, yaitu ayahnya secara fisik ada di rumah tetapi tidak berfungsi. Bapak Ibu, kita hidup di dalam sebuah keluarga di lingkungan di mana banyak ayah masih punya pemikiran seperti ini. Tugas ayah cari duit, tugas istri ngurusin anak. Sehingga bagi ayah merasa bahwa kalau dia sudah bekerja, mencukupkan kebutuhan keluarganya, dia sudah selesai, dia sudah melakukan tugasnya sebagai seorang ayah. Padahal ayah tidak cukup hanya di situ saja. Kehadiran ayah sangat vital sekali para bapak, para pria-pria yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Bagi seorang anak laki-laki, seorang pria, seorang ayah adalah sebuah inspirasi, sebuah model. Nanti kalau aku gede, aku mau jadi orang laki seperti apa. Tapi bagi anak perempuan, figur ayah juga vital. Vitalnya sebagai apa? Sebagai sebuah inspirasi juga, nanti kalau aku besar, aku akan menikah dengan orang laki seperti apa. Jadi anak-anak kita suka nggak suka, mau nggak mau, anak-anak kita akan melihat kepada kita lebih dulu sebagai ayah dan sebagai ibu. Kalau mereka tidak melihat figur kita sebagai teladan, sebagai contoh, barulah mereka akan melirik Ronaldo, Messi, dan kawan-kawannya sebagai panutan. Populasi penduduk Indonesia berusia di bawah 40 tahun ada sekitar 60% Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah banyak ahli mengatakan Indonesia akan bonus demografis. Tapi kalau hari ini kita nggak berbenah sebagai seorang ayah, nggak berbenah, saya nggak kebayang bagaimana bangsa kita, pemimpin bangsa kita di masa depan. Saya ingat 15-20 tahun yang lalu waktu saya masih memimpin Focus on the Family, saya makan siang dengan Pak Jonathan Parapak, Rektor UPH. Dan dia mengatakan begini, Pak Himawan, kenapa menurut you bangsa kita ini lagi berantakan, morat-marit gak karuan, sudah mulai morat-marit gak karuan, korupsi merajalela segala macam. Saya jelaskan soal seorang yang berkuasa 32 tahun dan korupsi pelan-pelan dan segala macam. Dan beliau mengatakan, you nggak salah tapi you nggak jawab the core of the problem. You know what? Bangsa ini akar masalahnya bukan pada pemerintahannya saja, bukan pada para pemimpinnya. Tetapi masalah sesungguhnya, akar permasalahan ada pada keluarga. Kenapa? Karena itu para pemimpin semua, sebelum mereka belajar yang namanya integritas, kejujuran, sopan santun di sekolah, mereka harusnya belajarnya di rumah. Tetapi karena rumahnya bermasalah, orang tuanya nggak berfungsi melakukan tugasnya dengan baik, ayahnya nggak punya integritas, ibunya tidak serba salah, tidak melakukan fungsinya dengan maksimal, maka
Mereka bertumbuh menjadi pribadi yang sangat rapuh, sangat rentan, sangat mudah terbujuk untuk korupsi, berzina dan kawan-kawannya. Ternyata memang benar. Maraknya permasalahan sosial berasal dari masalah keluarga, Bapak Ibu. Aduh, ini dua kali kasus yang begitu viral ini kita tertampar. Bagaimana seorang jenderal anak Tuhan bisa bunuh ajudannya, cuman dengar laporan dari istrinya. Nggak tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu sih ya. Tapi kalau saya pribadi punya kesimpulan, ini adalah Yusuf versi modern. Tante Potifar tertarik pada Yusuf, Tante Potifar rayu Yusuf, Yusufnya nggak mau. Dulu Yusufnya lari difitnah masuk penjara, sekarang ditembak mati. Ini kalau saya pribadi sih, ini direkam ya, tolong dihapus di bagian ini. Saya masih pengen hidup. Sudah agak mereda urusan itu muncul lagi sekarang. Ya, seorang anak pejabat melakukan kekerasan luar biasa, sadis. Ya. Yang saya nggak habis pikir adalah ketika dia jadi tangkap di penjara, di dalam penjara dia masih pede ngomong sama temannya, tenang bokap gua akan beresin, kita akan keluar besok. Dan ternyata memang dari perilaku anak ini terungkap. Anaknya suka flashing, naik Rubicon, tapi ngutang pajaknya. Naik moge, sering kena masalah, tapi selalu terlindungi oleh karena ayahnya punya duitnya. Dan ternyata setelah diusut, hartanya bermasalah. Makanya, Bapak Ibu Saudara, ini hanyalah puncak gunung es Bapak Ibu. Ya. Ini masalah-masalah sosial, akarnya dari masalah keluarga. Anak yang gak pernah dididik untuk menghargai duit. Orang tua pikir sudah kasih duit, sudah kasih fasilitas, selesai. Sayang sama anaknya diwujudkan dalam bentuk kasih Rubicon, kasih moge, gitu ya. Kasih apa lagi, umur berapa, udah pegang ini, anak umur 13 tahun udah dikasih mobil 7M. Dibiarin dugem malam-malam, pulang dalam kondisi mabuk jam 1 pagi, nabrak satu keluarga, mati. Bapak Ibu, ini kondisi negara kita saat ini. Relasi dalam keluarga makin lemah. Lucu ya, gadget satu sisi mempermudahkan komunikasi, yang jauh jadi dekat. Tapi di sisi bersamaan juga menjauhkan yang dekat. Mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Gitu. Ayahnya di lantai 2, ya, anak-anak di lantai 1. Pak, hari ini mau kemana? Kok tiba-tiba terima WA gini, Pak hari ini mau kemana? Iya di rumah aja. Ini kamu di mana? Di bawah di kamar. Ini kan padahal tinggal naik gitu ya. Relasi dalam keluarga makin lemah, makin miskin Bapak Ibu. Banyak gembala, pemimpin gereja, pemimpin organisasi Kristen yang punya masalah keluarga. Ngadain sih bulan keluarga sih. Tapi begitu dijadwal pembicara, panggil orang lain. Bukan hamba Tuhannya yang ngadain khotbah soal keluarga. Kenapa? Bermasalah. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang gereja lain kayak gitu. Kalau CWS, GSJA, nggak ada yang kayak gitu. Kenapa yang amin cuma bahasamu? Itu mungkin gereja lain. Kalau gereja kita, GSJA, CWS, nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Dan ternyata salah diselidikin ternyata Bapak Ibu. Mereka nggak punya mesbah keluarga. Suruh khotbah soal doktrin, keselamatan, lahir baru, kenceng. Begitu keluarga, panggil orang lain aja yang khotbah. Nggak berani, nggak pede. Saya berapa kali memberikan seminar di sekolah-sekolah, seminar tentang sex education. Guru BP-nya curhat sama saya. Suatu pagi, suatu hari Pak, anak kelas 5 SD cowok Pak ngomong sama saya. Miss, what's your favorite number? Oh 7, karena anak Tuhan kan 7. Oh mine is 69. Hah? Karena ibu ini langsung tahu apa maksud yang dimaksud si anak kelas 5 SD ini dengan 69. 69 itu sebuah gaya dalam berhubungan maaf suami istri. Dan ketika diprobing ternyata anak ini sudah terpapar pornografi.
Orang tuanya dipanggil, ayah dipanggil, diceritain soal ini, papanya bingung. Apa yang salah dengan 69? Setelah dijelaskan, terus kemudian guru BP-nya bisik-bisik bilang sama saya, Pak Him jangan bilang-bilang, itu bapaknya gembala. Bapak Ibu, sedih ya? Ini kondisi real. Masalah dalam keluarga mengakibatkan banyak masalah juga di marketplace, di gereja, di pendidikan, dan banyak kehidupan lainnya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada gereja yang gonjang-ganjing, majelisnya berantem antar majelis, majelis berantem sama gembalanya dan segala macamnya di gereja lain. Sekali lagi kalau di CBS, GSCA semua aman-aman, damai sejahtera, semua baik. Yang percaya katakan amin. Dari aminnya banyak yang bermasalah sebetulnya. Saya agak ragu. Oh enggak Pak, enggak bermasalah Pak. Masih kekenyangan Pak dan makanannya enak banget di bawah. Oke, puji Tuhan. Gitu ya. Tapi ternyata mereka-mereka yang bikin gara-gara di marketplace, yang cara bisnisnya enggak benar, yang bikin gara-gara di gereja ketika ditelisik, keluarganya juga bermasalah. Bapak Ibu, yuk kita melihat kembali apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita hidup di tengah-tengah di mana semua berlomba-lomba untuk jadi nomor satu, semua berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, semua berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu. Para pria berusaha membuktikan sesuatu melalui pendidikan mereka, melalui keberhasilan mereka dalam bisnis mereka, dalam pengembalaan mereka. Mereka berusaha keras sampai lupa pada satu hal yang lebih esensi. Yaitu apa? Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa Bapak Ibu muridku. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Bapak Ibu, panggilan gereja sampai hari ini belum berubah. Kita harus melakukan pemuritan, katakan sama-sama pemuritan. Apa itu pemuritan Bapak Ibu? Pemuritan itu berarti dengan sengaja kita bermitra dengan orang Kristen yang lainnya untuk menolong orang itu untuk mentaati Yesus dan bertumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga si orang ini yang sudah kita tolong dekat dengan Tuhan Yesus juga bisa menolong orang lain untuk dekat lagi pada Tuhan Yesus. Itu esensi yang Yesus lakukan di bumi selama 3,5 tahun. Dia sampai sebelum dia naik ke surga, dia keliling dulu 40 hari. Dia hampiri murid-muridnya, diulang-ulang lagi, diajar lagi tentang prinsip kerajaan Allah. Dan sebelum dia naik ke surga, Yesus berikan sebuah mandat, amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Make disciples. Dan ini yang Paulus lakukan. Makanya Paulus bisa ngomong begini, follow me as I follow Christ. Teladani aku, karena aku teladani Kristus. Dan itulah pemuritan. Kalau sistem mentorship, beda. Mentoring adalah transfer pengetahuan. Makanya orangnya harus hebat dulu, baru bisa jadi mentor. Ya, Anda tahu motivator-motivator, luar biasa. Tapi bedanya motivator, bedanya mentor dengan guru dalam melakukan pemuritan adalah, dalam pemuritan yang menjadi sentral adalah Kristus, bukan ke orangnya. Paulus enggak pernah sekalipun mencuri kemuliaan. Dia selalu merefer kepada Kristus. That's discipleship. Dan Bapak Ibu Saudara, itu yang Yesus lakukan pada 12 murid. 12 murid-muridnya lakukan lagi kepada para murid-murid yang lain. Sampai kemudian gereja mula-mula punya sebuah gaya hidup yang luar biasa di Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka kumpul memang di bait suci, mereka beribadah. Tapi setelah mereka kumpul di rumah-rumah, bertumbuh di dalam pengajaran para rasul. That's discipleship. Dan bukan cuma itu, mereka juga berbagi, sharing life yang berhasil memberkati yang belum berhasil, yang kuat memberkati yang lemah. Dan gaya hidup ini membuat banyak orang, orang Kristen keren memang. Dan membuat mereka makin tertarik untuk mengenal Kristus. Pemuritan esensinya bukan programnya, pemuritan esensinya adalah relasinya Bapak Ibu. Karena butuh relasi yang dekat. Karena itu tidak ada tempat yang lebih tepat sebenarnya untuk melakukan pemuritan selain berada di dalam keluarga.
Saya tidak mengecilkan arti gereja, saya tidak meremehkan fungsi gereja. Jangan salah, saya juga berjemaat di gereja lokal. Saya juga digembalakan. Saya memang tidak menggembalakan, kami berdua pernah menggembalakan, tapi tidak lagi menggembalakan karena Tuhan panggil kami untuk jadi berkat yang lebih besar, lebih luas lagi, kami memberkati gereja-gereja. Tetapi kami juga tertanam di sebuah gereja lokal, jangan salah loh. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, interaksi di gereja paling banter berapa banyak sih Bapak Ibu? Berapa lama? 2 jam? Betul? Itu ibadah hari Minggu. Ada kelas pemuritan, nambah lagi paling sejam. Ada lagi komsel, ada lagi persekutuan pria seperti sore hari ini, malam hari ini. Tapi maksimal berapa jam? Sementara impartasi yang butuh relasi yang dekat, itu paling efektif dari dalam keluarga. Anda nggak perlu pura-pura sama istri sama anak-anak, setuju bapak-bapak? Relasinya sudah ada. Sehebat-hebatnya bapak ibu, sepinter-pinternya anak di sekolah, tetap aja dia pulang ke rumah. Bapak ibu punya waktu yang lebih besar untuk mempengaruhi anak. Nggak heran bilangan Research Center pernah mencatat bahwa 73% anak remaja Kristen di Indonesia jadi Kristen kenal Tuhan Yesus dari orang tua mereka. Langkahnya udah bagus. Terus 43% anak remaja bilang, kalau saya punya masalah, orang pertama yang saya cari orang tua saya. Ini hasil survei di Indonesia loh, bukan di luar negeri. Tapi sayangnya survei yang sama menemukan sebuah kenyataan yang pahit. Bahwa hanya 20% remaja Kristen yang mengaku bahwa mereka punya relasi yang dekat sama orang tua mereka. Dekat di sini orang tuanya kepo secara positif. Benar-benar mau ngerti perkembangan mereka, ngerti pergumulan mereka, pengen tahu gimana kerohanian mereka, bahkan mau diskusi dengan anak-anak mereka. 10% bahkan pernah kabur dari rumah oleh karena berantem sama orang tuanya. 14,2% pernah terfikir mau bunuh diri. Padahal yang disurvei Bapak Ibu ini bukan petobat-petobat baru. Ini remaja Kristen banyak yang sudah pelayanan di gereja. Harusnya kalau mereka sudah pelayanan di gereja, mereka sudah mengerti kebenaran firman, kepikiran bunuh diri pun harusnya juga enggak. Ini 14,2% masih kepikir bunuh diri, 3,5% bahkan sudah mencoba mau bunuh diri. Dan ujung-ujungnya pasti salah satu penyebab terbesarnya adalah masalah dengan orang tua. Bapak Ibu, kita hidup di dunia di negara di mana awal 2021 bilangan Research Center, lembaga yang sama mensurvei anak-anak muda Kristen lagi dan hasilnya mengejutkan lagi. 1 dari 4 anak muda Kristen bilang, saya ini gak berguna. Gambar dirinya rusak. 2 dari 3 anak muda Kristen gak bisa melihat gak bisa terima mereka punya kelemahan. 1 dari 3 anak muda Kristen sulit mengampuni. Kalau ada orang nyakitin mereka, mereka bisa dendamnya gak karuan. Anak muda Kristen Bapak Ibu. Yang lebih menyedihkan lagi, 1 dari 3 anak muda Kristen sudah mengakui, gak usah terima Tuhan Yesus, kamu berbuat baik, kamu masuk surga. Ada apa nih? Padahal gereja begitu banyak loh Bapak Ibu, halo. Ibadah kaum muda begitu luar biasa loh, pembicara kaum muda gak kekurangan loh. Ya kan? Tapi kenapa anak muda bilang, enggak harus jadi Kristen, asal berbuat baik masuk surga. Beda kan? 1 dari 4 anak muda Kristen mendukung pernikahan beda agama. Bapak-bapak dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan karena saya sudah sempurna, saya pun juga masih belajar, tapi saya mengajak ayo kita bangun dari tidur kita. Karena selama bertahun-tahun saya harus mengatakan kita sebagai pria seringkali juga dinina bobokkan. Fokus kita teralihkan pada hal yang esensial. Kita berlomba-lomba membesarkan gedung gereja, kita berlomba-lomba membesarkan menambah jumlah jemaat. Tapi kita lupa hal yang sangat esensial namanya pemuritan. Dan pemuritan dimulai dari keluarga. Bapak-bapak pernah nggak bapak-bapak berpikir, merenung? Seandainya nih, amit-amit terjadi nih, semoga enggak lah ya. Pulang dari tempat ini, tiba-tiba bapak-bapak Tuhan kehendaki,
Him, pulang. Ya. Gereja nangisin nggak? Nangisin, apalagi kalau bapak gembalanya. Nangisin, ada ibadah penghiburan, luar biasa, pemakaman segala macam. 2 minggu dari sinode ngirim pengganti. Selama beberapa bulan masih kehilangan jemaat, lama-lama mulai terbiasa. Bapak-bapak bekerja, kantor mungkin kehilangan, kirim karangan bunga yang 5 juta, 10 juta. Kasih santunan buat keluarganya. Wah, dia orang baik segala macam. Paling banter sebulan, karena langsung pasang iklan lowongan di LinkedIn atau di mana, cari penggantinya cepat. Tapi siapa yang akan terus merasa kehilangan seumur hidup mereka? Siapa para bapak? Keluarga. And yet, tanpa sadar, pria-pria di luar sana, bukan yang di sini ya, di sini baik-baik semua, masih banyak yang berpikir gimana caranya saya kerja keras, saya berhasil, lebih suka bekerja dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Menomorsatukan pelayanan sampai lupa ngurusin keluarganya. Pak, hari ini banyak anak-anak hamba Tuhan yang kepahitan dan luka emosi. Sampai ada yang sengaja berontak sama ayahnya. Sengaja cari gara-gara, sengaja cari aneh-aneh. Bikin malu nama orang tuanya, sengaja. Kenapa? Itu adalah teriakan dia minta perhatian sama si bapaknya atau ibunya. Kita seringkali terbelenggu dengan kesuksesan yang semu. Padahal seorang pria itu, sudah saya singgung ya, itu kesuksesan seorang pria itu pada 2 sisi. Secara pekerjaan, keuangan, satu lagi sisi keluarga. Kalau keluarga bermasalah, tapi pekerjaan, keuangan masih oke, agak limbung dikit. Atau sebaliknya, mungkin pekerjaan, keuangan masih bergumul, tapi keluarganya baik-baik. Itu masih oke. Tapi kalau dua-duanya hancur, hancurlah dia. Pak, persoalannya dari dulu sampai sekarang masih sama. Bagaimana mengatur waktu untuk bekerja, untuk pelayanan dengan waktu untuk keluarga? Selalu pertanyaan seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan begini Bapak-Bapak. Tidak peduli berapa banyak pun uang yang kita hasilkan dari bekerja. Kalau istri dan anak-anak gak respect sama kita, bahkan benci kita sudah gagal. Ini personal conviction saya. Kalau sudah tiba waktunya saya check out dari dunia ini, dan mau check in di sana, Tuhan gak akan tanya berapa kali seminar saya lakukan, berapa banyak orang yang bertobat, berapa banyak pernikahan dipulihkan, Tuhan gak akan tanya itu. Tuhan gak tertarik dengan angka-angka kesuksesan menurut dunia. Tapi satu hal yang saya percaya nih, Tuhan akan tanya, Himawan Hadira Harja, kepadamu telah kutitipkan 1 orang istri dan 3 orang anak, kamu apain mereka? Itu harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Pak Bu, kita hidup di dalam kehidupan di mana saya skip bagian ini. Oh, saya sudah sediakan handout juga, saya sudah berikan ke Pak Samuel, nanti bisa dibagikan juga ya ke Bapak-Bapak. Ada sebuah kesenjangan, Pak saya pengen melakukan pemuritan Pak, tapi kan saya generasi mesin tik Pak. Masih ingat ya generasi mesin tik ya Bapak-Bapak, waktu skripsi bikin tugas, tak tek tok. Masih ingat betapa frustrasinya kita ketika pitanya tiba-tiba habis. Atau ketika kita salah ketik, ya salah gitu ya. Bersyukur kemudian ada tip X. Ya kan kayak kita ngecat putih, kita tungguin dulu. Udah kering baru bisa ketik lagi. Yang senyum-senyum kita seumuran. Kita senasib seperjuangan. Terus mulai muncul tip X yang kertas. Yang diselipin dulu, terus kita mesti cetek gitu ya. Nah mulai hilang tulisannya baru kita ketik lagi. Anak-anak kita generasi iPad, tab. Kita pencet keras-keras seperti ngesintik, jebol layarnya. Betul? Ya. Karena itu kita mesti melihat bahwa menjadi ayah di hari-hari ini harus berubah strateginya.
untuk kita bisa mengimpartasikan nilai dan kepercayaan kita, termasuk impartasi soal Tuhan Yesus kepada anak kita. Nggak harus ada yang namanya hubungan, relasi, Bapak Ibu. Kenapa Paulus bisa begitu mudahnya memuridkan Timotius? Satu sisi, yes, benar, Timotius sudah punya fondasi yang kuat dari neneknya, dari ibunya, dari Eunike dan Lois. Tetapi karena ada kedekatan emosional antara Paulus dan Timotius, makanya Timotius itu dimuridkan dengan luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa mempengaruhi anak kita tanpa kita punya hubungan? Tapi untuk bisa setelah kita punya hubungan, ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan yang namanya adalah menjaga integritas. Kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, kata perjanjian lama. Perjanjian baru bilang kejujuran, moralitas yang lurus, mengikuti teladan Kristus, itulah integritas. Ada kesesuaian antara apa yang kita katakan dan yang kita lakukan. Itu kenapa Paulus, pesan yang sama yang Paulus tuliskan kepada Timotius, ada satu hal yang sama dia gunakan juga kepada muridnya Titus. Di Titus pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, jadikanlah dirimu sendiri sebuah teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bahasa Inggrisnya apa? In your teaching, show integrity. Satu hal yang Yesus kritik kepada para pengajar, pada ahli Taurat, Imam Farisi adalah, lu ngomong pinter, ngajar lu pinter, hafal ayat luar biasa, tapi kelakuanmu jauh panggang dari api. Maka Yesus ngomong sama orang Israel, dengerin pengajarannya, jangan lihat perbuatannya. Dan anak muda zaman sekarang Bapak Ibu, nggak bisa kalau kita cuma ujarin, omongin doang. Karena begini Bapak Ibu, values are caught, not just taught. Nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai ilahi, gak cukup cuman kita khotbahkan di mimbar. Gak cukup cuman kita omongkan, nasihatkan ke anak. Anak perlu menangkap bahwa ada kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Karena anak zaman sekarang sangat amat kritis dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu kita nggak berani protes sama orang tua. Sabdo padetaning ratu, kata orang Jerman. Kalau bapak sudah bersabda, wassalam, selesai. Kita cuma tinggal, siap, kerjakan. Anak sekarang kita kalau dulu orang tua kita bilang, pokoknya, oh ya bapak, ya siap. Zaman sekarang kita bilang, pokoknya, anak kita nanya, kenapa pokoknya? Kenapa kok harus yang itu? Kenapa enggak yang ini aja? Karena itu penting untuk kita punya integritas sebagai pria. Apa sih pentingnya integritas buat pria? Yang pertama, integritas itu adalah fondasi karakter kita. Tanpa integritas itu seperti kita bangun rumah di atas pasir, Bapak Ibu. Kita mungkin kaya, bisa beli ini, bisa punya perumahan di Manado. Bisa punya rumah yang bermiliar-miliar harganya tapi bayar PBB-nya cuma ratusan ribu. Bisa punya Rubicon yang tiap kali masuk tol nggak perlu bayar. Mungkin kita bisa punya begitu. Kita dianggap hebat. Nggak ada masalah nggak bisa diselesaikan. Karena kenal dengan jenderal-jenderal segala macamnya. Tapi lihat baik-baik. Tuhan sedang kasih lihat. Orang yang cuma jaga image. Ya, ngandalin kekuasaan, ngandalin kekayaan. Dikepret aja langsung kelihatan, crumbled, hancur. Enggak ada orang yang sekarang mau deket-deket sama yang namanya Rafael, Pak Rafael itu. Malu semuanya. Halo? Kita dulu masih ingat, sekali lagi saya nggak jelekan ya, tapi saya ngomongkan beberapa fakta ini. Seorang motivator begitu luar biasa, santunnya kalau ngomong. Benar Bapak Ibu? Super.
Tapi begitu ada anaknya nggak diakuinya, teriak-teriak, langsung bsyuk. Tiba-tiba motivasinya, kata-kata yang indah tiba-tiba terasa seperti palsu. Itulah bahayanya ketika kita membangun identitas kita dari kesuksesan kita semata-mata, tidak atas integritas. Hati-hati, Bapak Ibu. Bagi orang percaya, perilaku enggak berintegritas itu seperti kita berbohong. Padahal Yesus berkata tegas dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu? Berasal dari si jahat. Kalau memang kau seorang anak Tuhan, berlakulah seperti anak Tuhan. Jangan haleluya kalau hari Minggu, Senin sampai Jumat halelupa. Ngomong soal jangan bohong hari Minggu, khotbah seperti itu. Tapi Senin sampai Sabtu ketika berbisnis banyak lika-likunya. Itu enggak bohong lah, itu bohong putih. Bapak Ibu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus jangan sampai ada di antara bapak-bapak di tempat ini yang ngalamin seperti cerita yang saya dengar. Ketika seorang gembala meninggal, diadakanlah ibadah penghiburan. Dan kemudian satu persatu setiap malam ada kata-kata yang indah yang diucapkan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari para majelisnya, dari para pengerjanya. Semua bertepuk tangan, semua terharu, kecuali istri dan anak-anaknya yang bengong-bengong kebingungan. Lalu sang anak bisik-bisik sama mamanya, Mah, itu yang mereka omongin dari kemarin-kemarin itu siapa sih? Ya papahmu lah. Hah? Papa? Kayak gitu. Papa orang yang baik. Hah? Baik. Papa orang yang penuh kasih. Hah? Penuh kasih. Nggak tahu aja mama digampar berapa kali di rumah. Hah? Perhatian. Aku sakit berhari aja ditengok pun enggak sama papa. Papa selalu sibuk pelayanan buat Tuhan. Tapi aku sakit gak pernah sekalipun dia masuk kamar pun nengok apa kabarku. Bisik-bisik kanan kiri bilang. Yang Pak Him ceritain tadi gembala sinode lain. Bapak, kenapa kita perlu menjadi orang yang berintegritas? Karena itulah fondasi karakter kita. Kita mau coba make up seperti apapun dengan angka-angka yang luar biasa, pencapaian luar biasa. Tapi kalau kita nggak punya integritas, kita akan hancur. Yang kedua, integritas itu kunci membangun, integritas itu adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat. Bapak Ibu. Oh sorry, kelewatan nomor 2 ya. Saya udah ke nomor 3 aja, pengen cepat-cepat selesai. Integritas itu butuh keberanian dan disiplin diri. Gak gampang Bapak Ibu punya hidup yang berintegritas itu gak gampang. Itu berjuang. Tapi percaya sama saya, perjuangan untuk menjadi orang berintegritas adalah perjuangan yang layak untuk kita jalani. Layak banget. Karena berintegritas itu bagian dari penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah roh. Galatia 5:22 sampai 23. Saya sering ditanya, saya gak tahu bapak-bapak pasti sering tanya juga. Dari mana kita bisa tahu seorang itu dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus? Apakah karena dia bisa berbahasa roh berjam-jam? Mungkin. Tapi bagi saya simple sekali. Karena Yesus bilang, engkau akan dari buahnya lah engkau tahu bagaimana kualitasnya. Kalau orang yang sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, maka 9 buah roh di Galatia 5:22-23 akan ditemukan. Salah satunya apa? Penguasaan diri. Memastikan ketika dia bikin janji, dia harus tepatin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak pulang dari tempat ini, gak bisa langsung berubah sih. Ini sebuah proses, karena memang berintegritas itu proses seumur hidup. Tapi paling tidak malam hari ini punya tekad, saya mau berubah. Harus ada langkah yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini perlu disiplin diri. Ya kan? Paling gampang Bapak Ibu udah bikin janji itu, kalau kita nggak bisa nepatin, paling gampang bikin alasan, betul. Halo? Dan pasti anak-anak ngerti lah, gitu ya. Saya mau cerita ya, tanpa bermaksud menyombongkan diri, saya mau cerita aja, berbagi aja.
Saya membiasakan diri. Karena saya tahu betapa pentingnya janji seorang ayah kepada anak. Saya berusaha. Kalau memang saya tidak bisa menepati, saya nggak berani janji. Tapi kalau saya yakin saya bisa tepatin, saya berjanji. Dan begitu saya janji, saya akan tepatin. Jadi satu ketika, saya waktu itu masih di Focus on the Family, di fokus pada keluarga, saya harus mengikuti raker di Colorado Springs di Amerika, flight terbang ke sana, dan saya udah bilang schedule-nya sama istri saya, sama anak-anak, dan saya bilang, papi akan pulang hari Minggu, papi landing jam 9:30, papi akan langsung ke gereja untuk ibadah jam 10, kita ketemu di gereja. Yang saya nggak tahu adalah hari Sabtunya, istri saya bawa anak-anak saya ke pesta ulang tahun. Dan di situ anak saya nomor 2 namanya Daniel, ketemu dengan teman saya yang suka bercanda. Hey Dan, papi lagi pergi ya? Iya, ke Amerika. Papi kapan pulang? Papi bilang papi besok udah nyampe. Besok mau ketemu di gereja. Lalu teman saya bilang begini, enggak, tadi barusan telepon om diundur 2 minggu. Anak saya memberikan satu jawaban yang saya waktu dengar saya sampai nangis Bapak Ibu. Pada waktu itu, istri juga nggak nyangka. Anak saya jawab gini, enggak. Papi pasti pulang besok. Karena papi nggak pernah bohong. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu seberapa impact-nya, dalamnya impact yang kita lakukan kepada anak kita. Ketika kita memaksa diri kita, menguasai tubuh kita sedemikian rupa. Ini yang Paulus katakan, itu disiplin diri. Aku menguasai diriku sedemikian rupa, supaya ketika kalau aku memberitakan Injil, aku nggak jadi batu sandungan. Paulus menjaga supaya hidupnya berpadanan dengan Injil. Dan itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Itu namanya integritas. Ajarkan apa yang kita lakukan apa yang kita ajarkan. Saya nggak akan berani mengajar hal-hal yang saya belum berhasil melakukan. Tapi akan saya berani bersaksi, saya akan berani mengatakan, saya akan berani mengajarkan, saya akan berani mengkhotbahkan hal-hal yang saya sudah lebih dulu lakukan. Karena saya belajar banget yang namanya integritas itu sangat penting. Dibutuhkan diri untuk menahan godaan dan tetap setia sama prinsip yang kita pegang. Yang ketiga, integritas adalah kunci membangun kepercayaan, rasa hormat. Kalau orang punya integritas, orang akan respect. Kami mengajarkan anak kami, jadilah anak-anak yang berintegritas. Ya adalah ya, ya enggak adalah enggak. Dan jangan bohong. Sekali kamu bohong, orang susah untuk percaya sama kamu. Dalam karir, dalam bisnis, trust is number 1. Ada seorang teman yang dia kebingungan. Cerita sama saya, Kohim, aku tuh bingung loh. Kenapa? Aku tuh dapat investor dengan cara yang menurutku gak masuk akal. Secara di atas kertas harusnya aku gak dapat. Karena ada perusahaan lain yang jadi kompetitor tuh kayaknya lebih meyakinkan. Aku ini masih baru. Tapi herannya, saya yang dapat berkat. Dia investnya ke saya. Simple sebetulnya yang terjadi Bapak Ibu. Hari itu si investor minta ditemenin. Kemana? Ke Panti Pijat Plus Plus. Si calon investor ini. Ini investor kelas kakap. Masuknya nggak cuman dikit-dikit masuknya, gede. Apa yang seorang teman ini katakan? Pak, mohon maaf. Saya nggak bisa temenin Bapak ke sana. Kalau Bapak mau ke sana, silahkan. Nanti coba saya tanya kalau staf saya ada yang mau nemenin Bapak, minta maaf ya Pak ya, tapi saya nggak bisa. Loh kenapa? Nobody knows, nggak ada yang tahu. Bisnis loh, bisnis, saya mau invest loh, saya suka ke sana. Ayo kita ngobrol lagi di sana, terusin. Enggak, Pak. Saya ada janji makan malam sama istri saya harus pulang. Besok paginya, si investor telepon, I will invest in your company. Teman ini bingung. Why? Why me? Karena dia bilang, you sama istri you setia.
Padahal you sama istri nggak pakai MOU, tanda tangan kontrak. You setia sama komitmen. Berarti you dalam bisnis, you juga komit orangnya. Listen, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, apa efeknya, ada berkat segede apa yang akan menanti kita ketika kita mempertahankan prinsip. Tapi dengar baik-baik, ketika kita pegang teguh pada prinsip, orang akan percaya sama kita. Orang akan trust sama kita. Anda perhatikan mereka-mereka yang tidak bisa jaga prinsip. Psst. Super sekali. Mana sekarang? Ada yang masih mau mendengarkan? Ya. Dulu ada lagi juga penceramah dari seberang. Yang begitu, ibu-ibu begitu adore. Aduh luar biasa, kalau ngomong tuh sejuk, mengadem. Nikah lagi. Langsung, psst. Dengar baik-baik, integritas membuat orang percaya dan respect. Kenapa Daud itu meskipun gak sempurna, tapi dihormati oleh orang-orang lain? Karena Daud salah satunya pegang janji. Dia janji sama Yonatan, keturunanmu aku akan perhatikan keturunanmu. Dan dia buktikan ketika dia jadi raja. Dia cari anaknya Yonatan, cucunya Saul. Dia ketemu Mephiboset. Meskipun Mephiboset memaki-maki dia, Daud tidak menentang, Daud tidak murka. Dia tetap merengkuh Mephiboset. Dia reinstate Mephiboset. Aset-asetnya Saul dikembalikan lagi kepada Mephiboset. Daud orang yang menepati janji. Kualitas seperti ini gak mengherankan saya, meskipun dia sempat jatuh, tapi kemudian sampai akhir hidupnya, dia layak menyandang predikat sebagai the man after God's own heart. Sahabatnya Allah. Karena dia punya integritas yang luar biasa. Integritas adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Pak, Bu, gak gampang penguasaan diri, Roh Kudus, roh itu kuat tapi daging itu lemah. Ada waktu-waktu di mana kita kayak citing-citing dikit, gak apa-apa kali ya. Nggak ada yang tahu ini, Tuhan kita tahu. Halo, mata Tuhan melihat apa? Apa yang kita perbuat, betul ya? Apa yang baik, apa yang jahat. Dan pasti firman Tuhan bilang kita harus pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan nanti. Karena itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ayo perlu komitmen. Ayo para pria-pria. Saya mendukung sekali komunitas para pria, sering. Karena salah satu kunci keberhasilan pria-pria punya hidup berintegritas adalah ketika seorang pria yang baik kumpul juga dengan pria-pria baik lainnya. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dalam kelompok-kelompok kecil saling mengingatkan, bro, ayo gak apa-apa. Aku belum berhasil nih, anakku jauh dari aku. Gak apa-apa bro, ayo deketin terus, jangan menyerah. Gitu ya. Perlu komunitas seperti itu. Ya. Kenapa kita harus menjadi pribadi berintegritas? Ini ayat terakhir saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Kita baca Amsal 20 ayat 7. Yuk, 2, 3. Orang benar akan berjalan dalam kejujurannya. Apa? Diberkatilah anak-anak yang mengikuti keteladanannya. Wow. Kita menanam dengan memberikan integritas. Hasilnya belum tentu langsung kelihatan. Tapi anak-anak kita pasti diberkati. Ada sebuah kisah. Kalau saya baca kisah itu pasti saya tercenung dan saya terinspirasi. Ada seorang yang jujur sekali hidupnya. Dia seorang akuntansi bagian akuntansi perusahaan. Lempeng hidupnya, nggak pernah korupsi, nggak pernah apa, lempeng, setia. Gajinya ya segitu-segitu aja, ya nggak apa-apa. Dilakukan dengan setia. Anaknya suatu ketika teriak, "Papa, kenapa sih kok terlalu jujur jadi orang? Kita jadi hidup menderita. Teman-temanku bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kesana kemari. Kita nggak bisa, gara-gara papa terlalu jujur. Udahlah, Pak, nyolong-nyolong dikit nggak apa-apa lah. Papa kan udah orang kepercayaan bos. Papa sulap dikit buku pembukuannya juga nggak ada yang tahu, karena papa yang paling tahu." Nggak bisa, papanya tetap jujur. Anak gadisnya nggak terima.
Dia sengaja dia pindah kota, ya. Singkat cerita dia berjuang, dia selesai, dia lulus pendidikannya. Ayahnya dipanggil Tuhan, ayah meninggal. Dan kemudian dia mulai bekerja. Dia mulai cari pekerjaan. Suatu ketika dia masukkan lamaran di sebuah perusahaan yang sangat besarnya luar biasa. Ini ceritanya papanya meninggal, kemudian dia kuliah di tempat lain. Dan dia berjuang, dia kumpulkan sendiri uangnya, dia biayai sendiri kuliah sampai dia lulus. Beberapa tahun setelah dia lulus. Setelah dia lulus, dia mulai cari kerja. Ada sebuah perusahaan yang sangat besarnya luar biasa. Yang menurut dia nggak mungkin saya diterima di sini. Karena saya belum punya pengalaman. Tapi hari itu ketika dia masukkan lamaran, besoknya dia langsung dipanggil. Langsung menghadap pemilik perusahaan. Lalu kemudian dia bingung kan. Lalu dia bilang, benar kamu anaknya Pak ini? Iya. Saya udah cari kamu kemana-mana. Kamu harus diterima bekerja di sini. Kamu harus pegang keuangan saya. Loh, kenapa Pak? Saya ini baru lulus, saya belum punya pengalaman. Enggak. Memang secara ilmu kamu mungkin masih baru lulus. Tapi saya kenal papa kamu. Papa kamu orangnya lurus. Papa kamu dulu menyelamatkan, bisa menjaga keuangan perusahaan dari papa saya. Papa saya udah meninggal, saya bikin perusahaan baru. Dan sekarang besar seperti sekarang ini. Saya sudah heran-heran, saya berdoa, saya pingin anaknya dulu, karyawan papa, bagian pembukaan yang jujur itu. Saya pingin anaknya kerja sama saya. Karena kalau bapaknya jujur, anaknya pasti jujur. Bapak Ibu, mungkin kejujuran kita, integritas kita nggak langsung berbuah manis. Pengennya kita kan gitu kan. Wah, siapa yang melakukan kebaikan dia akan menuai berkat berlipat ganda. Pengennya sih gitu. Kalau bisa integritasnya hari ini, nanti malam langsung terima ceplok, tiba-tiba ada kiriman duit. Pengennya gitu ya. Betul ya para bapak ya? Ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Konsistensi kita dalam berintegritas. Mungkin bukan kita yang menuai. Tapi anak kita, cucu kita. Kita meninggalkan warisan yang tak ternilai buat mereka. Mungkin saat ini bapak-bapak mengatakan Pak Him telat. Udah terlanjur salah. Kalau sudah terlanjur salah, yuk lakukan rekonsiliasi. Bilang begini, yuk bapak-bapak belajar 5 kata ini. Sama-sama, 2, 3. Saya salah, tolong maafkan saya. Dan ada suaranya agak berat ya Pak ya. Yuk kita ulang sekali lagi dengan suara lebih keras, 2, 3. Saya salah, tolong maafkan saya. Buat kita para pria ini kata-kata yang berat untuk kita ucapkan. Karena ego kita harus kita tekan banget. Tapi Pak, kepada kita Tuhan titipkan anak-anak untuk kita didik. Anak-anak untuk kita didik takut akan Tuhan. Yang gak cuma bisa dengar kita khotbahin doang. Tapi harus lihat kehidupan kita. Kepada kita Tuhan titipkan anak-anak untuk kita tempa. Untuk menjadi anak panah yang bisa dipakai oleh sang pahlawan agung yaitu Tuhan sendiri. Untuk menangkan generasinya. Dan anak zaman sekarang gak bisa cuma dikhotbahin. Mereka harus lihat keteladanan, integritas. Apa yang kita ajarkan, kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Besar perjuangan kita, tapi lakukan itu, it's worth it. Anda bisa kirim WA sekarang pada anak Anda, kalau anak Anda di luar kota, atau pada istri, kalau Anda sadar ada sama kesalahan, ada WA istri, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat jawabannya bukan, ini siapa ya? Oh, bukan itu. Tapi saya berdoa, ayo rendahkan hati. Saya salah. Apa salah? Saya kasih PR ya Pak ya. Saya pernah ngajar jadi dosen soalnya. Jadi saya suka ngasih PR. PR-nya ini. Beranikan diri para bapak-bapak. Kalau ibu-ibu juga. Untuk nanya 3 pertanyaan ini. Untuk memulihkan hubunganmu sama anak. Nomor 1, apakah ayah pernah melukaimu? Nomor 2, apakah kamu bisa memaafkan papa? Dan nomor 3, apa yang perlu papa perbaiki supaya papa bisa menjadi papa yang lebih baik lagi? Permintaan saya, pesan saya Pak, kalau nanya 3 pertanyaan ini Pak ya, tolong jangan kumpulin alasannya dulu.
Dengar baik-baik. Tuhan kasih kita 2 telinga, mulut cuma 1, dengerin. Apapun, seenggak enak apapun jawaban dari anakmu, terima itu dengan tangan terbuka. Terima itu dengan hati yang besar. Jangan sibuk untuk mengklarifikasi, memberikan alasan. Terima itu. Dan mulailah untuk berubah. Pak, Bu, anak kita nggak nuntut kita harus sempurna kok. Anak kita juga sadar orang tuanya nggak sempurna. Tapi yang anak-anak kita pengen lihat, anak-anak kita akan hargai ketika kita berusaha untuk berubah. Yuk mulai. Tanya 3 pertanyaan ini. Papa pernah ngelukain kamu enggak? Kapan itu? Kamu bisa maafin enggak? Dan yang ketiga, apa yang perlu Papa perbaiki? Ini 3 pertanyaan enggak gampang. Saya beberapa kali melakukannya pada 3 anak saya. Dan kalau mereka terluka, saya minta maaf. Enggak gampang memang Bapak Ibu. Tapi yakinlah, itu layak untuk kita perjuangkan. Kita harus menangkan hati anak-anak, supaya kita bisa menangkan mereka bagi Kristus. Amin. Saya mau tutup benar-benar sesi saya dengan quotes ini dari Charles Swindoll, luar biasa. Nothing speaks louder or more powerfully than a life of integrity. Yang membuat Yesus itu begitu dikenang meskipun pelayannya cuma 3,5 tahun. Bukan cuma karena dia anak Allah, bukan cuma karena begitu banyak mujizat yang dikerjakan. Tapi karena Yesus memberikan hidup yang berintegritas. Apa yang diajarkan, demikian juga itu yang dia lakukan. Ketika dia menunjukkan kasihnya kepada jiwa-jiwa, dia mengajar orang lain untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Yesus pun juga memperhatikan jiwa-jiwa. Apa yang membuat Paulus begitu luar biasa? Bukan karena dia pintar ngajar semata-mata. Bukan karena duitnya banyak. Paulus tergumul, di penjara. Tapi Paulus bisa berdampak dengan luar biasa. Karena apa yang dia ajarkan dan dia lakukan, ada integritas. Itu yang membuat Paulus dihormati luar biasa. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pria-pria yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, minimal banget. Dari bapak-bapak sudah punya satu tekad. I want to change. The change starts with me. Dan malam ini saya mau berubah. Saya mau minta kemurahan Tuhan. Saya minta anugerah Tuhan. Saya minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan saya minta kekuatan daripada Roh Kudus memampukan saya untuk mengendalikan diri saya menjadi pria yang berintegritas.